Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة في الدين أعزكم الله. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang maha pengasih, maha pemurah. Dialah zat yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmatul Islam wa nikmatul iman, dua nikmat yang teramat berharga bagi diri kita. Dan alhamdulillah, kedua nikmat ini hingga detik ini masih bersemayam di dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita di dalam keadaan husnul khatimah sebagai bentuk rahmahnya kepada kita semua. Ikhwah fiddin a'azakumullah, pada kesempatan siang ini panitia memberikan satu bentuk tema bahasan yang terkait dengan masalah pengaruh pergaulan terhadap anak. Maka apabila kita membicarakan tentang masalah pergaulan itu sendiri, dan kemudian kita membicarakan tentang masalah anak itu sendiri, sebenarnya telah banyak di dalam agama kita, di dalam Islam, memberikan arahan dan bimbingan yang teramat berharga. Arahan dan bimbingan yang apabila seseorang menunaikannya, melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari, niscaya
melalui arahan dan bimbingan dari agama kita yang mulia ini, orang tersebut akan mendapatkan keselamatan. Masalah pergaulan, masalah membimbing mengarahkan anak telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karena beliaulah Nabi dan Rasul yang telah mendapatkan legitimasi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bagi kalian contoh yang baik, teladan yang baik. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, sudah sepantasnya apabila kemudian kita mempelajari bagaimana beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membina, mengarahkan, membimbing anak. Dan tidak sebatas kepada apa yang terkait pada masalah anak, namun segenap kehidupan dari masalah keluarga, masalah kehidupan bersosial, bermasyarakat, memimpin umat, semua telah diberikan contohnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah satu-satunya manusia yang dijadikan sebagai panutan, karena beliau sebagaimana tadi telah disebutkan telah banyak memberikan contoh bimbingan yang teramat terpuji. Beliau kita ikuti karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara dengan hawa nafsunya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tetapi dia berbicara berdasarkan bimbingan wahyu. Dan inilah semestinya kita merujuk kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatian beliau kepada anak-anak juga sedemikian intens, sedemikian penuh memberikan perhatian kepada anak. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, disebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yazurul ansar wa yusallimu ala sibyan wa yamsahu ru'usahum. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berziarah ke kalangan Ansar
Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berziarah ke perkampungan-perkampungan Ansar di Madinah. Dan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengucapkan salam kepada anak-anak. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun lantas mengusap kepala dari anak-anak Ansar. Dalam hadis ini tergambar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam begitu dalam memperhatikan anak-anak. Ketika kunjungan beliau ke kalangan Ansar, tetap beliau memberikan perhatian kepada anak-anak. Dan beliau sebagai seorang pemimpin, sebagai orang tua, memberikan teladan dengan menyampaikan salam terlebih dahulu kepada anak-anak. Berbeda dengan orang-orang sekarang yang biasanya ingin dihormati terlebih dahulu. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan jiwa yang tawadhu memberi salam terlebih dahulu kepada yang masih muda belia, yaitu anak-anak. Dan kecintaan beliau pun ditambah, perhatian beliau pun ditambah dengan mengusap kepala anak-anak Ansar. Inilah bentuk bagaimana sikap rahmah Nabi. Betapa beliau adalah manusia yang begitu kasih sayang terhadap anak-anak. Diusapnya kepala mereka, dibelainya kepala mereka, dan ini semua menunjukkan bukti bahwasannya beliau adalah manusia yang memiliki sikap rahmah, sikap kasih sayang. Dan kepekaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi sedemikian tajam. Kepedulian kepada anak-anak sedemikian luar biasa. Dalam sebuah hadis dari Abi Qatadah Al-Harith ibn Rib'i radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu hendak menunaikan salat dengan bacaan yang panjang. Tapi apa kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Fa asma'u buka as-sabi. Kemudian aku mendengar seorang anak kecil menangis. Fa atazawwaju fi salati. Maka kemudian aku meringkas, memendekkan salatku. Kenapa demikian? Karahiyata an asukka ala ummi. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merasa khawatir dengan tangis anak kecil itu, lantas ibunya merasa gundah gulana, gelisah, tidak tenang. Ini contoh keteladanan yang amat sangat terpuji. Begitu peka, sensitif
perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap anak-anak. Sehingga tatkala beliau hendak beribadah, tatkala beliau hendak mencoba untuk memanjangkan salatnya, begitu mendengar tangis sang anak, Nabi merubah niat semula untuk salat berlama-lama, kemudian dipersingkat. Tidak lantas kemudian menyikapi anak tersebut, mengusirnya dari masjid. Tidak. Tidak lantas kemudian mengatakan anak-anak itu mengganggu kekhusyuan orang ibadah. Tidak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan sifat rahmahnya, dengan sikap kasih sayangnya, mengambil kebijakan untuk memendekkan salat. Dan ini menunjukkan kepedulian beliau kepada masalah anak. Maka ikhwah fiddin azakumullah, kalau kita berbicara tentang masalah pengaruh, kita juga melihat keadaan diri kita. Bahwasanya diri kita ini adalah manusia yang lemah. Sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan diciptakannya manusia dalam keadaan lemah. Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman dalam surat Ar-Rum ayat ke-54, Allahul ladzi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Allah adalah zat yang telah menciptakan kalian dari keadaan yang lemah, kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dia menjadikan setelah kelemahan itu menjadi sesuatu yang kuat. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan. Kemudian setelah manusia itu kuat, Allah kembalikan menjadi lemah dan tua renta. Maka berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini, demikianlah keadaan sifat manusia. Dia memiliki kelemahan dari berbagai sisi. Oleh karena itulah pantas apabila kemudian seseorang mudah dipengaruhi. Mudah dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Apalagi yang mempengaruhi atau pengaruh itu sendiri terus diulang-ulang. Terus dilakukan upaya pengulangan demi pengulangan. Sehingga kemudian pengaruh itu tertanam, sadar ataupun tidak sadar, pengaruh itu tertanam di dalam benak seseorang. Ini adalah memanfaatkan sifat lemah manusia. Coba kita perhatikan iklan. Iklan itu tidak ada yang satu kali. Terus menerus berulang. Baru beberapa selang, beberapa menit berlalu, muncul lagi. Beberapa menit berlalu, muncul lagi iklan tersebut.
terus demikian. Itulah sifat memanfaatkan mudah terpengaruhnya manusia. Itu yang disebut dengan upaya untuk melakukan opini. Dengan opini ini diupayakan akan mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Maka tidak mengherankan di dunia bisnis iklan itu kadang-kadang anggarannya sangat fantastis. Kenapa demikian? Karena berusaha untuk mempengaruhi keadaan orang yang dijadikan sasaran untuk iklan tersebut. Ini adalah salah satu contoh bagaimana mereka memanfaatkan sifat kelemahan yang ada pada diri manusia. Oleh karena itulah, ketika kita menyadari bahwasannya diri kita adalah manusia yang memiliki sifat lemah, maka kita pun didorong oleh agama ini untuk senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan agar senantiasa untuk berupaya terus bersemangat. Sebagaimana hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan dari Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk, fasta'in billah wala ta'jaz." Bersemangatlah engkau atas apa yang bisa memberikan manfaat kepada dirimu. Fasta'in billah. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Dan kemudian jangan merasa lemah. Jangan merasa loyo. Tetapi terus bersemangat seraya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena kita ini memang fuqara, orang yang membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah firmankan, "Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah." Wahai manusia, kalian itu adalah orang-orang yang memerlukan Allah Subhanahu wa ta'ala, fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ghaniyul hamid, dan Allah adalah maha kaya lagi maha terpuji. Allah tidak membutuhkan, tidak memerlukan kita. Tapi kitalah yang perlu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keadaan manusia sebagaimana digambarkan di dalam Al-Quran. Betapa lemah dan ringkihnya manusia. Orang-orang dewasa saja bisa terpengaruh, apalagi dengan anak-anak. Apalagi anak-anak itu adalah remaja, memasuki usia remaja. Sangat mudah dan rentan untuk dipengaruhi. Maka akibat dari rentan dan mudah dipengaruhi, kita harus benar-benar menjaga anak-anak kita. Jangan sampai kemudian fitrah dia sebagai
hamba yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang fitrahnya dalam keadaan bertauhid. Jangan kemudian terkontaminasi, terkotori oleh pengaruh-pengaruh yang lain. Anak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang sahih, disebutkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan dia memiliki fitrah. Para ulama menyebutkan fitrah di sini maksudnya adalah anak tersebut dalam keadaan bertauhid. Maka kedua orang tuanya lah yang akan mengarahkan anak itu kelak menjadi Yahudika, Nasranika, atau Majusi, penyembah api. Ini menunjukkan apabila kemudian fitrah anak bergeser dari yang semestinya, ini adalah pengaruh dari orang di luarnya. Terkhusus adalah dari kedua orang tua. Karena sesungguhnya orang tua itulah yang bertanggung jawab terhadap keadaan anak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Setiap diri kalian adalah pemimpin, penggembala, dan setiap penggembala, pemimpin kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai pemimpin yang membimbing anak-anak, diarahkan kemana anak-anak tersebut? Akankah dia diarahkan kepada orang-orang yang kemudian mencintai al-haq, atau diarahkan kepada yang bertentangan dengan apa yang telah disyariatkan oleh agama? Karenanya kita harus mewaspadai pengaruh-pengaruh yang buruk kepada anak. Bagaimanapun juga keadaan hati seseorang itu berada di atas jari jemari, di atas dua jari jemari dari jari jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai orang tua berupaya bagaimana agar anak-anak tersebut memiliki lingkungan yang baik. Dari lingkungan yang baik itu kemudian mempengaruhi anak-anak kepada arah yang baik. Jangan kemudian kita tidak peduli dengan keadaan anak. Jangan kemudian kita menganggap, wah, kita sudah salafi, aman. Lah, tidak demikian. Sebagaimana diungkapkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya. Disebutkan oleh beliau rahimahullah, apa yang dikatakan oleh Ibnu Abi Mulaikah. Apa kata Ibnu Abi Mulaikah? Adraktu salatin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kulluhum yakhafu 'ala nifaq. Kulluhum yakhafun nifaq 'ala nafsi. Kata Ibnu Abi Mulaikah, aku mendapati 30 orang sahabat, 30 orang dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafun nifaq 'ala nafsi. Semuanya merasa takut ditimpa kemunafikan pada dirinya. Ini menunjukkan bahwasannya para sahabat yang sedemikian
mendapatkan pendidikan tarbiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ternyata masih memiliki kekhawatiran. Masih memiliki sifat takut. Jangan-jangan kemunafikan itu bercokol di dalam dirinya. Itu sahabat. Demikian juga sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membisikkan kepada Hudzaifah ibn al-Yaman nama-nama orang-orang munafik. Kemudian Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, adakah nama saya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam termasuk dalam barisan orang-orang munafik tersebut? Sikap dan perilaku Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ini menunjukkan kekhawatiran beliau. Manusia sekali Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu masih mengkhawatirkan keadaan dirinya. Merasa tidak aman. Merasa tidak aman tentang keadaan dirinya. Karena sesungguhnya kemunafikan itu bercokol pada diri seseorang. Sangat amat halus masuk dan tidak dirasa oleh orang tersebut, sehingga kemudian orang itu bisa menjadi munafik. Inilah syubhat. Ini yang namanya syubhat. Masuk ke dalam diri seseorang tidak terasa. Dia bergaul dengan seseorang. Kemudian setelah itu dia berbincang-bincang. Setelah berbincang-bincang, ngobrol sebentar, masuk apa yang dikatakan oleh orang tersebut pada dirinya. Kemudian dia berubah sikapnya. Yang tadinya sedemikian baik dengan salafiyin, tiba-tiba dia menjauh. Kenapa tiba-tiba menjauh? Ternyata selidik punya selidik setelah dia bertemu dengan fulan wa alan. Hanya dalam bentuk obrolan beberapa menit, kemudian dia terpengaruh dan setelah itu dia berubah sikap. Ini menunjukkan bahwasannya keadaan diri seseorang itu lemah. Itulah yang disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu an, inna quluba bani Adam kullaha bainil isba'ain min asabi'ir rahman. Kaqalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya hati manusia ada di antara dua jari dari jari jemari Ar-Rahman. Seperti hati seseorang yang Allah palingkan hati tersebut ke arah yang dia sukai. Ke arah yang dia Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, mengajarkan doa, ya Allah, palingkanlah hati. Ya Allah yang memalingkan, zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami ini kepada ketaatan terhadap Engkau. Ini keadaan hati seseorang. Cepat sekali berubah.
kondisi hati orang yang dewasa. Dan melalui sirah pun kita mempelajari, melalui perjalanan tabi'in pun kita mempelajari bagaimana keadaan Imran bin Hittan As-Sadusi Al-Basri, yang awalnya dia adalah seorang tabi'in, bahkan dijuluki sebagai a'yunul ulama, matanya para ulama. Termasuk dari yang merawikan hadis, belajar hadis. Tapi kemudian keadaannya berubah ketika dia mencoba untuk melamar, menikah dengan seorang gadis. Yang gadis ini ternyata memiliki pemahaman Khawarij. Awalnya Imran ibn Hittan berusaha untuk merubah pemikiran dari wanita Khawarij ini. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak lain. Justru Imran ini yang terpengaruh oleh wanita dan kemudian dia menjadi seorang penganut pemahaman Khawarij. Ini menunjukkan pengaruh lingkungan kepada seseorang. Dan menunjukkan betapa hati itu lemah. Dan menunjukkan bagaimana keadaan seseorang itu bisa berubah dengan cepat. Ini keadaan pada zaman dahulu. Pada masa-masa sekarang, tentu kita akan dapati sedemikian banyak. Yang akibat terpengaruh lingkungan, terpengaruh oleh informasi yang masuk pada dirinya, kemudian dia berubah sikap, perilaku. Yang tadinya mungkin dia seorang salafi, terpengaruh dengan lingkungan yang ada. Entah itu lingkungan dalam bentuk hartakah, entah itu lingkungan dalam bentuk wanitakah, entah lingkungan itu dalam bentuk tahta. Dalam bahasa kita, karir, pekerjaan. Bisa berubah. Keadaan diri seseorang bisa berubah karena lingkungan-lingkungan yang demikian ini. Maka Nabi SAW memperingatkan, fattaqud dunya wattaqun nisa. Berhati-hatilah kalian dari dunia. Dan berhati-hatilah kalian dari wanita. Wanita itu sendiri bahagian dari dunia. Tetapi Nabi SAW menyebutkan secara khusus tentang wanita. Tahta, wanita, harta. Itu adalah termasuk lingkungan yang bisa mempengaruhi keadaan seseorang. Oleh karena itulah Nabi SAW dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim. Bersegeralah kalian untuk melakukan amal-amal, karena sesungguhnya fitnah itu seperti potongan malam yang menggulita, malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan
wa yumsi kafiran. Seseorang pada pagi harinya dia dalam keadaan beriman, ternyata di sore harinya dia sudah menjadi seorang kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore harinya dia dalam keadaan beriman, ternyata pagi harinya dia sudah kafir. Perubahan yang demikian cepat. Kenapa demikian? Pengaruh dari lingkungan. Maka ikhwah fiddin azakumullah, dari pemaparan-pemaparan tadi ingin digambarkan bagaimana pengaruh lingkungan itu sedemikian kuat menekan seseorang. Sehingga kemudian seseorang itu bisa berubah. Sekarang bagaimana kalau pengaruh itu terjadi pada anak-anak? Orang dewasa saja yang cara berpikirnya mungkin sudah mapan, sikap perilakunya sudah tertata, tetapi berdasarkan gambaran-gambaran dari ayat, hadis, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa tabi'in, dan peringatan-peringatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari bentuk-bentuk fitnah, maka kita menyimpulkan bahwasannya kita jangan sampai lalai untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pengaruh lingkungan yang ada. Pengaruh lingkungan yang akan menjadikan kemudian seseorang berbalik dari al-haq. Wal'iyadhu billah. Oleh karena itulah, ketika kita berusaha untuk menjaga anak-anak kita, maka kita sebagai orang tua harus pandai-pandai diri, mengawasi, membimbing. Jangan sampai kemudian lingkungan mempengaruhi keadaan anak-anak kita. Anak-anak, apalagi yang remaja, usia 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun. Di dalam usia pertumbuhan mereka, menurut para ahli jiwa perkembangan anak, salah satu sifat khas remaja yaitu timbulnya keingintahuan terhadap sesuatu yang baru. Ini, remaja memiliki sifat ingin tahu sesuatu yang baru. Contohnya apa? Contohnya sesuatu yang baru. Bagaimana remaja berinteraksi dengan komputer, berinteraksi dengan teknologi. Karena yang namanya teknologi adalah sesuatu yang baru. Sifat remaja ingin tahu. Beda dengan sifat orang tua kan? Begitu disodori komputer, mumet. Ya kan? Beda kan? Orang tua disodori komputer, orang tua diberi komputer. Kan begitu. Tapi kalau anak remaja, nih komputer, senang sekali dia. Langsung dia mengambil sikap untuk ingin tahu. Apalagi kalau komputernya dihubungkan dengan speedy. Wah, itu akan lebih tahu, ingin lebih tahu lagi. Dihubungkan dengan internet. Bahasa gaulnya anak remaja yang suka ngenet. Kan begitu. Itu akan lebih lagi dia merasa ingin lebih tahu. Itu bedanya orang tua dengan anak-anak. Dalam keadaan seperti itu, ketika kita salah membimbing,
salah memberi arahan, akan fatal keadaannya. Ya. Beberapa kasus yang terjadi. Ya. Ya. Anak-anak. Dan ini kejadiannya di beberapa tempat, di beberapa daerah. Ya. Anak-anak terjerat dengan kehidupan internet, asik dengan internet. Ya. Kenapa demikian? Karena kalau kita pelajari, pertama anak mengetahui internet bukan atas bimbingan. Bukan atas bimbingan. Tapi atas keadaan dirinya sendiri. Dia mencoba buka-buka internet, terus menemukan, setelah itu penasaran. Beda kalau anak itu menemukan internet dengan bimbingan. Pembimbingnya tentu akan mengarahkan. Nih, kalau kamu buka internet, buka yang seperti ini, keluarnya seperti ini. Kliknya ini, keluarnya seperti ini. Ya. Tanya ke Mbah Google, hati-hati. Tidak semua kata kunci itu semuanya akan menampilkan sesuatu yang kamu cari. Ya. Ya. Tanya ke Google misalnya. Google, tulis kata Jakarta. Akan muncul Jakarta dengan berbagai. Jakarta, ibu kota Republik Indonesia. Semua kata kunci Jakarta muncul semua. Ya. Ya. Jakarta, ibu kota Republik Indonesia. Jakarta, undercover. Jakarta, dan seterusnya. Yang sudah paham internet tertawa biasanya. Nah, ketika dia mengklik Jakarta undercover, akan masuk ke dalam sesuatu yang mengerikan. Hanya dari kata kunci Jakarta. Nah, ketika anak menemukan itu, menemukan oleh dirinya sendiri, ini yang membahayakan. Oleh karena itu, kalau memang sangat terpaksa sekali kita dan sudah terlanjur anak itu internet itu seperti apa, maka kita harus menjelaskan dengan bijak, mengarahkan anak-anak bahayanya internet. Ini sifat lingkungan yang ada pada diri anak-anak. Karena pengaruhnya yang sedemikian berbahaya, maka kita harus mewaspadai keadaan yang demikian. Ini adalah sifat dari anak remaja yang selalu ingin tahu. Pada masa-masa pertumbuhan anak remaja yang seperti ini, kita harus mewaspadai sifat keingintahuannya dia itu. Jangan sampai kemudian sifat keingintahuannya dia menjerumuskan dirinya sendiri. Sangat repot, apalagi kalau pondok di tengah lingkungan komunitas masyarakat yang sifatnya heterogen, bermacam-macam. Di situ sudah ada warnet, di situ telah ada macam-macam. Nah, semua ini adalah lingkungan yang bisa mempengaruhi keadaan anak. Oleh karena itulah kita perlu mewaspadai hal-hal yang semacam ini. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, keadaan anak yang seperti ini, apalagi kalau anak tersebut cerdas, itu akan mudah dan cepat sekali menangkap perkembangan-perkembangan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Dia akan bisa melihat satu kali, dua kali, kemudian dia bisa untuk mencoba. Oleh karena itulah,
Kita sebagai orang tua jangan kemudian merasa aman ketika anak kita sudah di pondok pesantren. Sudah di ma'had. Oh, anak saya sudah di ma'had. Tetap kita sebagai orang tua harus memberikan perhatian kepada anak kita. Jangan sampai kemudian setelah anak kita titipkan di ma'had, kemudian lama tidak berkomunikasi. Telepon saja tidak. SMS pun tidak. Ini sangat riskan keadaannya. Oleh karena itu, sebagai orang tua, hendaklah tetap memberikan perhatian yang seksama kepada anak-anak. Karena sesungguhnya para anbiya adalah orang-orang yang telah memberikan contoh perhatian kepada anak-anak. Bagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ketika anaknya diseru, dinasehati tetapi terus membandel, Nabi Nuh alaihissalam menyeru kepada anaknya, ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai ananda, naiklah ke kapal bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, dan janganlah engkau berada bersama orang-orang kafir. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam memberikan perhatian kepada anaknya dan mengingatkan kepada anaknya terhadap lingkungan jelek dari orang-orang kafir. Wala takum ma'al kafirin. Jangan kamu berada bersama orang-orang kafir. Itu perhatian Nabi Nuh alaihi salatu wassalam kepada anaknya. Dan kita bisa mendapatkan faidah bagaimana bimbingan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam kepada anaknya untuk tidak bersama orang-orang kafir. Karena sesungguhnya lingkungan yang jelek akan memberikan pengaruh yang jelek kepada anak. Sekarang kalau anak kita bergaul dengan orang-orang yang tidak paham Islam, tidak paham sunnah. Contoh saja, ketika misalnya makan, dia kelupaan makan dengan tangan kiri. Adakah di antara teman-temannya, yang teman-temannya ini tidak mengenal sunnah, tidak mengenal syariat Islam secara baik, adakah kemudian di antara teman-temannya mengingatkan, kok makan pakai tangan kiri? Adakah? Tentu tidak ada. Ini pengaruh. Pengaruh lingkungan. Ketika kita ingin menanamkan sunnah-sunnah itu hidup, diamalkan oleh anak-anak kita. Tapi ternyata kita menempatkan anak kita bukan di lingkungan yang kondusif. Bukan di lingkungan yang menjadikan anak kita itu terdorong untuk menghidupkan sunnah. Untuk mencintai sunnah. Maka tidak akan bisa terjadi yang seperti itu. Contoh hal yang sepele saja dalam urusan masalah makan. Ketika anak kita makan, langsung makan tidak mengucapkan bismillah. Adakah yang kemudian menegur? Tidak ada. Kenapa tidak ada yang menegur? Karena lingkungannya, teman-temannya adalah orang-orang yang tidak paham agama. Berbeda apabila teman-temannya mengerti sunnah, punya ghirah untuk menghidupkan sunnah. Kemudian anak kita ditempatkan di lingkungan seperti itu. Ketika dia makan misalnya dengan tangan kiri, temannya akan mengingatkan, kok makannya pakai tangan kiri, pakai tangan kanan.
Kok makanya tidak membaca bismillah? Baca bismillah. Nah, itu pentingnya lingkungan bagi anak kita. Ya. Ya. Terkadang kita memiliki standar ganda. Ya. Untuk menempatkan anak kita di sebuah lembaga pendidikan. Kita memiliki standar ganda. Ya. Kalau kita membaca sebuah pamflet, akan ada kajian Islam, ini. Pembicaranya fulan. Ya. Kemudian disodorkan pamflet itu kepada kita. Antum mau hadir taklim ini, kajian ini? Ya. Oh tidak. Kenapa? Ustadznya bukan salafi. Iya kan? Suka begitu tidak? Suka begitu tidak? Ya. Kenapa tidak mau hadir? Ustadznya bukan salafi. Itu artinya kita ingin memprotek, menjaga diri, jangan sampai subhat masuk, kan begitu. Tetapi standar ini tidak diterapkan untuk anak kita. Standar yang seperti ini tidak diterapkan kepada anak kita. Ketika anak kita mau taklim ke sebuah madrasah, yang di situ kita tidak mengenal ustadz-ustadznya belajar di mana, ustadz-ustadznya akidahnya seperti apa, ustadz-ustadznya manhajnya seperti apa. Ustadz saya terjemahkan guru, boleh? Guru-gurunya belajar di mana, guru-guru akidahnya apa, guru-gurunya itu manhajnya apa. Ketika anak kita diterapkan di situ, adakah kita kemudian melarang, nak, jangan di situ. Kenapa jangan di situ? Ya sama seperti abah ketika mau taklim, dilihat ustadznya, oh bukan salafi, tidak hadir. Kan begitu. Tetapi ini tidak diterapkan, terkadang tidak, sebahagian kita tidak menerapkannya kepada anak-anak kita. Ya. Bahkan kita mengantarkan anak-anak kita untuk belajar pada orang-orang yang tidak jelas akidah, manhaj. Paham yang saya maksud? Terkadang kita menerapkan standar untuk diri kita, tapi tidak menerapkan untuk anak kita. Ini masalahnya apa? Masalahnya lingkungan yang akan memberikan pengaruh. Ya. Lingkungan sekolah di mana anak tersebut belajar, itu akan memberi pengaruh. Di sekolah itu siapa pengajarnya? Siapa gurunya? Ya. Dan seterusnya. Terkadang kita menerapkan standar ganda. Ya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Yang harus dijaga itu bukan diri kita saja. Begitu mau ada taklim, kita lihat siapa yang menyampaikan. Itu namanya menjaga diri. Tetapi yang dijaga juga adalah keluarga kita, termasuk diantaranya adalah anak-anak kita. Harus kita jaga, harus kita bentengi. Kita harus perhatikan tempat belajar anak kita di mana, guru, ustadz yang mengajarinya siapa, materi yang diajarkannya itu apa. Kan begitu. Teman-teman
Yang bergaul sehari-hari dengan anak kita itu siapa? Kan harus kita lihat. Jadi ketika kita akan, supaya anak kita tidak terpengaruh lingkungan yang jelek, kan kita harus perhatikan. Tempat mainnya, tempat belajarnya. Terkhusus tempat belajar, tempat main kita perhatikan siapa yang menjadi teman-temannya. Tempat belajar juga kita harus perhatikan. Tempat belajarnya di mana, gurunya siapa, materi yang diajarkannya itu apa, teman-temannya siapa. Ini dalam rangka untuk memperkecil pengaruh negatif dari lingkungan yang ada. Demikian juga ketika kita bergaul dengan masyarakat, kita kan juga pilih-pilih. Ketika bergaul dengan masyarakat, kita pun pilih-pilih. Tidak semua orang harus kita datangi, tidak semua orang harus kita atau kita bergaul dengan dia, tidak semua. Begitu juga standar itu kita terapkan kepada anak-anak. Tidak semua teman-temannya, tidak semua orang, anak-anak tetangga harus kemudian dijadikan sebagai temannya. Ini dalam rangka untuk mengeliminir, memperkecil pengaruh lingkungan. Karena pengaruh lingkungan yang jelek tentu akan memberikan madarat kepada anak tersebut. Wal'iyadzubillah. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, pentingnya kita memperhatikan lingkungan karena keadaan diri kita sebagai manusia yang teramat lemah. Hati kita, hati anak kita dalam keadaan yang lemah, rentan, mudah dipengaruhi. Maka permasalahan-permasalahan anak kemudian dia terpengaruh internet, dia terpengaruh kemudian teman bergaulnya, dan seterusnya. Ini adalah akibat dari kita, diantaranya ba'dallah, ini adalah akibat kita kurang memberikan pengawasan kepada anak-anak kita. Ada kasus seorang anak sudah selesai hafalan Qur'annya, tapi ketika dia pulang ke rumahnya, orang tua tidak mengawasi. Dia bergaul dengan teman-teman lamanya. Yang kemudian akibatnya anak yang sudah dari pondok, sudah baik, selesai hafalan Qur'annya, kemudian terpengaruh teman-teman lamanya. Teman-teman lamanya suka menghubungi lagi. Ini rupanya tidak dicegah. Larut dan sampai kemudian dia terjatuh kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Oleh karena itu, kondisi-kondisi anak usia remaja sangat membutuhkan sekali perhatian dari kita. Saat liburan, ini saat-saat yang rentan, waktu-waktu yang rentan. Manakala kita sebagai orang tua tidak bisa memberikan aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan selama liburan yang bermanfaat untuk anak-anak. Liburan itu ibaratnya bagi anak-anak sudah sebebas-bebasnya. Nah, kalau kita sebagai orang tua tidak memanage liburan ini sehingga anak-anak kita terkontrol,
terawasi, ya, maka ini akan sangat membahayakan. Ya. Ketika masuk ke pondok pesantren, ya, pengasuh-pengasuh di pondok biasanya sweeping. Kenapa? Wah, ini anak-anak kalau sudah pulang membawa macam-macam. Ya. Masuk ke pondok lagi, macam-macam dibawa-bawa. Ya, kalau makanan macam-macam, Masya Allah bagus. Nah, ini yang macam-macamnya ada di kepala. Ya. Dari mulai hafal lagu dangdut, ya, sampai kepada ya, macam-macamnya itu. Waliyadzubillah. Kenapa demikian? Satu di antaranya adalah lemahnya pengawasan kita terhadap anak-anak. Dan kita tidak memanage, mengatur liburan anak. Tidak menyibukkan anak dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Terkadang anak-anak ada masa jenuhnya di pondok pesantren. Hafal Quran. Jenuh juga. Begitu liburan, inginnya fresh. Lepas sudah Al-Quran. Nah, yang seperti ini harus kita arahkan. Ya, jangan kemudian teman-teman lamanya ya, ngajak main kemana-kemana. Kita sendiri tidak tahu. Ya, kemana anak kita pergi? Dengan siapa anak kita pergi? Ya, anaknya pulang tidak ditanya. Dari mana nak? Ya, anaknya pulang tidak ditanya. Main dengan siapa kamu? Tidak tahunya, ya, dia main dengan temannya di rumah temannya. Di rumah temannya yang awam, ya macam-macam di sana ada. Ya. Nah, itulah yang kemudian setelah kembali ke pondok, ya, bawa oleh yang beragam. Ya. Bawa macam-macam. Ini karena pengawasan dari kita sebagai orang tua, sehingga kemudian menjadikan anak kita merasa bebas. Seseorang berbuat atau melakukan sesuatu, dia mau melakukan itu, di antara sebabnya adalah adanya kesempatan. Adanya kesempatan. Nah, semestinya kesempatan untuk melakukan sesuatu yang negatif harus kita perkecil. Kesempatan untuk melakukan sesuatu yang positif harus kita buka. Apa contohnya? Beri kegiatan. Ya. Ketika liburan, selain orang tuanya menjemput, juga orang tuanya diberi pengarahan. Hendaknya dimanage kegiatan anak-anak, sibukkan anak-anak. Dengan apa? Ajak anak-anak silaturahmi ke saudara-saudaranya, entah ke pamannya, entah ke yang lainnya. Ya. Ajak silaturahmi anak-anak ke ya, orang-orang yang baik di kampungnya, dan seterusnya. Ya. Ajak oleh orang tuanya, ya, acara-acara misalnya liburan ini diisi. Ya, sempatkan oleh kita untuk mengajak anak kemana? Ayo kita ziarah kemana misalnya. Sehingga kegiatan liburan anak ya, diarahkan oleh kita, oleh orang tua, kepada hal-hal yang positif. Ya. Sehingga dengan demikian kita memperkecil pengaruh lingkungan kepada anak. Dalam hal ini adalah pengaruh yang negatif. Dan kita membuka lebar-lebar pengaruh yang positif untuk anak-anak. Ya. Atau anak-anak diajaknya ya, membuat kerajinan. Atau bila perlu semasa liburan sambil santai, kira-kira apa kegiatan? Kalau memang mampu mendatangkan guru kursus, datangkan guru kursus ke rumah. Kursus apa kira-kira? Menjahitkah? Dalam rangka untuk mengisi liburan. Selain kita pantau juga
ibadahnya dia, kegiatan dia. Itu diantara pengawasan-pengawasan agar pengaruh lingkungan yang negatif tidak kemudian mempengaruhi anak itu sendiri. Maka penting bagi kita ketika kita mencoba untuk menjaga anak-anak dari pengaruh-pengaruh yang negatif, kita berusaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif untuk anak-anak. Kita bisa bekerja sama dengan ikhwah yang lain. Anak saya liburan, anaknya Pak Fulan juga liburan, anaknya Pak Alan juga liburan. Antar orang tua berkomunikasi, apa yang akan kita berikan untuk acara liburan anak-anak kita. Kan begitu. Camping, bagus. Ya nggak apa-apa, camping aja, kita adakan camping untuk liburan anak-anak. Misalnya. Tapi itu terarah. Terarah. Sehingga kemudian anak-anak pulang ke pondok, dia dalam keadaan yang terjaga. Nah, inilah yang terkadang kita tidak bisa kemudian secara konsisten, secara teratur untuk bisa mengawasi anak-anak. Maka dari itu, dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita, dan Allah pun memberikan kemudahan kepada kita untuk membimbing, mengarahkan anak-anak kita ke jalan yang benar. Keadaan di luar sungguh sangat memprihatinkan. Keadaan di luar lingkungan bagi anak-anak kita sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak memprihatinkan keadaannya ketika upaya-upaya untuk mengembalikan umat mencintai agamanya itu dipengaruhi dengan berbagai upaya untuk menjauhkan umat dari agama itu sendiri. Di lingkungan pondok kita merasa tentram, nyaman, bisa taklim. Tapi begitu keluar sedikit saja dari lingkungan pondok, kita sudah melihat hal yang macam-macam. Ini menunjukkan bahwasanya lingkungan di luar sangat bisa membahayakan bagi pertumbuhan anak-anak kita. Insya Allah mudah-mudahan kita terus diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing anak-anak sehingga mereka selamat di dunia akhirat, dan lebih daripada itu kita sebagai orang tua pun mendapatkan faidah dari kehadiran anak-anak kita, karena sesungguhnya anak-anak kita adalah merupakan amanah yang harus kita arahkan sesuai dengan yang memberi amanah itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin pada session yang pertama ini yang bisa Anda sampaikan terkait kuatnya pengaruh lingkungan. Sementara kita sendiri jangan kemudian merasa aman, merasa aman untuk tidak terpengaruh oleh lingkungan. Di muka saya telah paparkan bagaimana keadaan sikap sifat dari manusia itu, dan bagaimana contoh orang-orang yang terpengaruh oleh lingkungannya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk senantiasa berada di atas hak. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.